kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Jumat 30 Desember 2022. Artinya sehari lagi kita akan meninggalkan 2022 ini dan kita akan masuki 2023 tahun yang baru. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, yang telah membawa kita di hari-hari kehidupan di 2022 ini. Ada banyak hal yang sudah kita alami bersama Tuhan. Kita juga telah bangun dengan kesehatan, kekuatan yang baru di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh ada di hari Jumat 30 Desember 2022. Terpujilah Engkau. Dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita bersyukur hari ini kita telah berada di tanggal 30 Desember 2022. Artinya 2022 sesaat lagi akan kita akhiri, kita akan lewati. Tinggal besok ya saudara ya. Dan tentu kita akan memasuki tahun yang baru. Nah saya mau katakan begini Bapak Ibu, kehidupan ini ibarat suatu perjalanan yang harus melewati lembah, mendaki bukit atau gunung, menyeberangi sungai. Dan kadang-kadang jalannya lurus, kadang berliku, bahkan ada kerikil dan juga batu-batu di mana kita bisa jatuh, tersandung, dan ada kalanya babak belur. Ada saat tertentu kita berhenti untuk beristirahat. Di saat ini biasanya kita mengevaluasi keadaan kita dengan mempelajari peta di mana kita berada, berapa jauh jarak yang harus kita tempuh, dan sudah berapa jauh kita berjalan. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Samuel ketika menjabat sebagai hakim untuk bangsa Israel, dia mengadakan perjalanan. Bukan suatu perjalanan rekreasi saudara, melainkan perjalanan untuk mempertahankan kedaulatan Israel terhadap serangan orang Filistin. Nah, pada suatu saat ketika Tuhan habis mengacaukan orang Filistin sehingga mereka menjadi bingung dan dapat dikalahkan oleh bangsa Israel, Samuel berhenti dan kemudian mendirikan suatu batu dengan menamainya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu dapat kita baca tertulis di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 30 Desember 2022. Artinya
sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan melangkahkan kaki kita di tahun yang baru 2023. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita. Mengadakan semacam debit dan kredit dalam hidup kita. Kita melihat kembali kepada lembah-lembah yang sudah kita lalui. Bisa berupa kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pendidikan, bisa itu sakit penyakit, atau saat melahirkan anak, atau bahkan saat berjuang hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang terpapar COVID-19 dan mungkin bukan hanya sekali tapi 2 kali bahkan berkali-kali. Tetapi dengan nafas lega kita bisa mengatakan Ebenezer, yaitu sampai di sini Allah telah menolong kita sehingga kita bisa dengan selamat berada di penghujung tahun 2022. Dan saudara, kita baru merayakan Natal. Dan saudara, kelahiran Yesus tidak saja mau menyatakan bahwa Tuhan menolong kita, bukan saja berbicara bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, tetapi juga berbicara tentang Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kita. Saudara, jadi kita perlu untuk melihat kembali ke belakang. Tetapi hanya, saya peringatkan, kita bisa melihat kembali ke belakang, tetapi ingat, hanya semata-mata untuk mengevaluasi kehidupan kita dan mengatakan Ebenezer. Tetapi di pihak lain, Alkitab menegaskan bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Lukas pasalnya yang ke-9 pada ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, Alkitab menegaskan bahwa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Artinya yang pertama Bapak Ibu, kita jangan melihat kembali kepada dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Amin. Mengapa? Karena di 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan demikian, saudara dan saya, tidak pernah bisa terus bertumbuh dan maju kalau kita selalu melihat dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita di masa lalu yang sesungguhnya sudah diampuni. Ini yang membuat kita tidak bisa maju, ya kan? Bahkan kita akan kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Banyak orang tidak mau pelayanan karena merasa masih berdosa. Oh, hidup saya belum kudus, begitu ya. Saudara, Daud menjadi raja yang berkenan kepada Tuhan, dan Petrus menjadi penginjil yang berani karena mereka percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Amin. Jadi yang pertama saudara, kalau dikatakan jangan menoleh ke belakang, yang pertama kita jangan melihat kembali kepada dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Yang kedua, jangan menoleh kepada kegagalan yang lalu sehingga membuat kita merasa sebagai orang yang gagal
dan gagal dan gagal. Nah, setiap orang pasti ada kegagalan di masa lalunya. Kecuali orang yang tidak pernah mencoba mengerjakan sesuatu, dia akan bebas dari kegagalan. Saudara, melihat kepada kegagalan itu perlu. Untuk apa? Untuk mengoreksi atau memperbaiki diri supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga kita mempunyai moto bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tetapi ingat, jangan melihat kepada kegagalan yang membuat kita merasa kalah atau gagal dan gagal. Contoh, kalau kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, sekolah, pelayanan, menjadi orang tua, menjadi suami atau istri, maupun dalam hal melepaskan diri dari ikatan apapun, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang kalah, tetapi berusaha terus sampai berhasil. Amin. Jadi yang kedua, saudara, jangan menoleh kepada kegagalan yang lalu sehingga membuat kita merasa sebagai orang yang gagal. Yang ketiga, jangan melihat pada konflik atau perselisihan yang lama sehingga menimbulkan kepahitan. Nah, di dalam Ibrani, di Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 15 bagian B, di sana dikatakan begini. Jangan timbul akar pahit sehingga menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Nah, saudara, para psikolog mengatakan begini, setiap kali ada hubungan yang rusak selalu dimulai dengan diri orang tersebut. Biasanya ada pada masa lalunya. Sebenarnya apa yang dibuktikan oleh psikolog sudah tercantum di Alkitab. Tuhan mengatakan saling mengampuni supaya kamu sembuh. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia, supaya kamu jangan menyimpan akar yang pahit. Nah, banyak orang yang kecewa dengan orang lain sebenarnya karena ada akar yang pahit dalam dirinya. Ada kepahitan. Banyak suami istri mengalami masalah dalam pernikahan karena ada masa lalu yang belum diselesaikan. Baik itu masalah dengan pacarnya yang dulu maupun masalah dengan orang tuanya. Jadi, jangan melihat pada konflik atau perselisihan yang lama sehingga menimbulkan kepahitan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan melihat kepada masa lalu yang melihat itu lebih baik dari yang sebenarnya. Pengkhotbah pasal 7 pada ayat 10 Salomo mengatakan begini. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukan berdasarkan hikmat engkau menanyakan itu. Nah, orang Israel selalu menggerutu bahwa di Mesir mereka tidak pernah kekurangan makanan. Padahal mereka di Mesir menjadi budak dengan kerja paksa. Kita sering tidak puas dengan keadaan kita dan kemudian membandingkan keadaan sekarang dengan masa lalu. Dalam hal ini kita sering tidak realistik. Karena saudara, saya mau bilang begini, nostalgia selalu lebih manis. Betul? Nah, kadang-kadang kita tidak realistis ya saudara ya. Kita selalu mengingat masa lalu dan itu saudara, memang nostalgia itu selalu manis. Jadi jangan menoleh atau melihat kepada masa lalu dan melihat itu lebih baik, ya kan, dari yang sebenarnya. Yang kelima saudara,
Jangan melihat kepada keberhasilan masa lalu sehingga kita merasa bahwa kita sudah mencapainya. Nah, Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan begini, jika apa yang Anda lakukan kemarin masih terlihat besar kepada Anda tidak melakukan banyak hal di hari ini. Dan ingat saudara, musuh terbesar dari kesuksesan esok adalah kesuksesan hari ini. Haleluya. Nah, Alkitab mencatat kita hanya boleh menoleh ke belakang untuk membuat batu peringatan. Suatu peringatan Ebenezer, yaitu mengatakan sampai di sini Tuhan sudah menolong. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti salah satu dari 10 orang kusta, ya kan? Sudah ingat kisah itu? 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia kembali menoleh ke belakang untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kehidupan kita yang berupa perjalanan akan mengalami perubahan demi perubahan. Saya teringat seorang filsuf Yunani namanya Herakleitus, ya. Herakleitus. Ya, saudara, Herakleitus bilang begini, saudara. Dia ini luar biasa, seorang filsuf yang luar biasa. Dia berkata begini, segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Ingat itu saudara. Segala sesuatu itu mengalir, tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi. Amin. Nah, kalau kita melihat kepada tahun depan, ya, yang tinggal besok ya saudara ya, kita mungkin merasa tidak kita merasa tidak menentu. Kenapa? Karena tidak ada yang pernah menjalani tahun itu kan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan sesuai dengan prediksi orang-orang pintar, orang pintar minum tolak angin juga ya saudara. Orang pintar yang ahli di bidangnya yaitu para ekonom, ya kan, mengatakan bahwa tahun 2023 ekonomi gelap. Nah saudaraku yang kekasih, karena tidak ada yang bisa tahu apa yang akan terjadi 2023 itu, kemudian kita diliputi rasa ketidakpastian. Dan rasa tidak pasti selalu kurang menyenangkan saudara. Betul? Rasa tidak pasti mengakibatkan kita gelisah, resah, khawatir, takut, bingung, dan tidak menentu. Saudara, Alkisah perayaan tahun baru yang sangat meriah itu asalnya dari tradisi Cina kuno. Menurut kepercayaan orang Cina, masa pergantian tahun banyak roh jahat yang keluar dan mengganggu penduduk desa, khususnya para petani, sehingga mempengaruhi hasil panen di tahun depan. Kalau roh jahat datang mengganggu mereka, maka selama 1 tahun itu akan terjadi banyak malapetaka. Oleh sebab itu pada masa pergantian tahun mereka mencegah kedatangan roh-roh jahat dengan berusaha merayakan dengan semeriah mungkin, dengan menaruh lentera di depan rumah, karena roh jahat itu takut kepada terang. Roh jahat takut kepada terang. Nah, Yesus bilang kamu adalah terang dunia. Ya saudara ya. Nah,
Namun itu belum cukup, saudara. Untuk menakut-nakuti roh-roh jahat itu, mereka memainkan bunyi yang keras seperti gendang, seruling, trompet, dan lain sebagainya. Ya kan? Ketika mereka telah menemukan petasan, ya, petasan, dan kembang api, maka ini pun dipakai untuk merayakan tahun baru. Supaya apa? Supaya roh jahat tidak datang mengganggu di tahun depan. Jadi sebenarnya yang mereka usir bukan hanya roh jahat, melainkan perasaan tidak pasti tentang tahun yang baru. Suatu kali ketika orang Israel menghadapi pembuangan di Babel, mereka mempunyai perasaan yang demikian. Takut, khawatir, serba tidak pasti apa yang akan terjadi nanti. Saudara, saat-saat demikian Tuhan berbicara melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga seperti ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kasih Allah tidak bersyarat. Waktu terus berjalan. Kehidupan kita penuh dengan perubahan. Seperti yang dikatakan oleh Herakleitus, segala sesuatu mengalir, tidak ada yang tetap. Tetapi saudara, penulis kitab Ibrani mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tetap dan untuk selamanya. Kami bersyukur kami ada di hari terakhir. Sebab hari ini 30 Desember 2022. Tinggal besok hari kami akan berada di 2022. Dan kami akan segera meninggalkan tahun ini untuk memasuki tahun yang baru. Banyak hal yang dipikirkan yang menimbulkan perasaan takut, khawatir, gelisah, dan sebagainya. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi kami memiliki Tuhan yang berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Engkau akan terus melanjutkan kasih setiamu. Sehingga hari ini dapat kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Tetapi juga Engkau Immanuel, Allah yang beserta dan akan terus menyertai kami, yang akan melanjutkan kasih-Mu itu kepada kami ketika kami berada di tahun 2023. Terima kasih, terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber dan sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.